Assalamualaikum semuanya. Kali ini kita akan membahas tentang manajemen peserta didik. Keberhasilan suatu lembaga pendidikan sangat bergantung pada bagaimana lembaga tersebut mengelola peserta didik sebagai subjek utama pengertian. Nah, manajemen peserta didik adalah proses mengelola seluruh aktivitas peserta didik sejak masuk hingga keluar lembaga pendidikan secara efektif dan efisien. Adapun tujuannya, yang pertama, mengembangkan potensi peserta didik, membentuk karakter dan akhlak, tentunya, meningkatkan prestasi belajar, menjamin layanan pendidikan optimal. Nah, selanjutnya ada fungsi manajemen peserta didik. Yang pertama, sebagai perencanaan, menganalisis apa saja kebutuhan fasilitas sekolah, pengorganisasian, membagi tugas kepada staf sekolah, pelaksanaan, merealisasikan rencana dan membeli barang, dan pengawasan, melakukan pengecekan rutin dan perawatan berkala untuk memastikan semua fasilitas pendidikan tetap awet dan menggunakannya untuk kegiatan belajar mengajar. Ruang lingkup dan tahapan manajemen. Tahapannya sendiri secara garis besar dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama adalah fase masuk atau input. Mulai dari perencanaan kuota, promosi, sampai seleksi. Kedua adalah fase proses atau throughput. Ini adalah masa-masa ketika sekolah. Kemudian fase yang ketiga adalah fase keluar atau output. Proses kelulusan. Kemudian bagian yang kedua adalah perencanaan peserta didik. Pertama adalah menganalisis kebutuhan. Kedua yaitu proyeksi siswa. Nah, manajemen ini biasanya memprediksi berapa banyak siswa yang akan mendaftar berdasarkan data dari tahun yang lalu. Ketiga adalah penyusunan anggaran dan fasilitas. Ketiga, penerimaan peserta didik baru atau bisa kita sebut dengan PPDB. Yang dimana mengelompokkan peserta berdasarkan kelas, minat, atau kemampuan, membagi siswa yang sudah diterima ke dalam kelas-kelas atau jurusan tertentu agar metode mengajar guru bisa lebih tepat sasaran. Ada pembinaan peserta didik yang dimana membimbing dalam bidang akademik, karakter, dan keterampilan sosial. Selanjutnya, evaluasi peserta didik. Melakukan penilaian hasil belajar, formatif, dan sumatif. Baik, di sini saya akan memaparkan 3 poin terakhir. Yang pertama, pengembangan karir peserta didik. Nah, memberikan bimbingan karir, peminatan, dan persiapan di masa depan. Bimbingan karir dan peminatan membantu siswa mengenali potensi, minat, dan bakat unik mereka agar tidak salah dalam memilih jurusan sekolah, kuliah, atau rumpun profesi yang akan ditekuni. Yang kedua, persiapan masa depan, yaitu membekali siswa dengan kesiapan mental, strategi perencanaan hidup, dan peta jalan roadmap terstruktur agar mereka siap menghadapi tantangan zaman setelah lulus sekolah. Yang ketiga, dalam dunia kerja, memberikan wawasan real mengenai dan profesi terbaru, kualifikasi yang dicari perusahaan, serta simulasi pembuatan CV dan wawancara kerja bagi siswa yang ingin langsung bekerja. Poin yang kedua yaitu mutasi dan kelulusan peserta didik, mengatur perpindahan masuk dan keluar peserta didik. Perpindahan masuk bisa kita sebut mutasi masuk, yaitu mengelola proses penerimaan siswa pindahan dari sekolah lain dengan cara memverifikasi keabsahan dokumen asal, ketersediaan kuota kelas, serta kesesuaian kurikulum agar siswa bisa langsung beradaptasi. Yang kedua, perpindahan keluar bisa kita sebut mutasi keluar, yaitu membantu memproses administrasi siswa yang ingin pindah ke sekolah lain seperti menerbitkan surat keterangan pindah dan menyiapkan rekam jejak nilai atau raport agar proses transfer data berjalan dengan lancar. Poin yang terakhir yaitu
Pentingnya perencanaan peserta didik. Perencanaan peserta didik di sekolah sangat penting karena yang pertama merupakan bagian tak terpisahkan dengan manajemen sekolah. Yang kedua, tanggung jawab formal pada kepala sekolah. Yang ketiga, tanggung jawab material pada wakase kesiswaan. Yang terakhir yaitu melibatkan stakeholder, guru atau komite. Peserta didik harus direncanakan karena dengan adanya perencanaan, segala sesuatu dapat dipikirkan dengan matang sehingga dapat mengestimasi hal-hal yang akan dihadapi. Dan jika terjadi masalah akan dapat diselesaikan dengan segera mungkin. Perencanaan peserta didik merupakan suatu aktivitas memikirkan tentang hal-hal yang harus dilakukan berkenaan dengan peserta didik di sekolah. Sejak peserta didik akan memasuki sekolah sampai akan lulus dari sekolah. Kesimpulannya, manajemen peserta didik bukan sekadar urusan administrasi. Mencatat data siswa ini adalah komitmen jangka panjang lembaga pendidikan untuk mengawasi tumbuh kembang siswa sejak hari pertama mereka masuk hingga mereka lulus menjadi